Selamat malam Kak Tere. Selamat malam Kak Dina. Gimana nih kabarnya hari ini Kak? Puji Tuhan baik Kak Dina. Alhamdulillah. Sehat. Terus gimana nih Kak kesehariannya sama anak-anak nih? Kesehariannya kami masih di rumah aja karena di Mm-mm. sini masih libur summer. Jadi kita belum ada kegiatan di luar karena di luar juga panas banget. Jadi sehari-harinya cuma main-main di dalam rumah aja sama anak-anak. Iya, Alhamdulillah ya Kak kalau gitu. Aku senang deh dengernya. Dan sebelum ini aku mau perkenalin diri nih. Nama aku Dinasti Meranogowo. Aku dari mahasiswa Prodi Studi Psikologi Universitas Islam Cinta Indonesia. Jadi malam ini aku mau minta tolong sama Kak Tere untuk diwawancara Kak. Wawancara ini mengenai tugas praktikum mata kuliah Behavioral Event Interview. Nah, apakah Kak Tere bersedia nih aku interview? Iya, boleh Kak Dina. Oke, baik ya Kak Tere. Jadi sebelum aku mulai wawancaranya, nanti ketika aku nanya-nanya nih sama Kak Tere, ketika Kak Tere ngerasa ke trigger atau merasa pertanyaan yang gak enak didengar, Kak Tere bisa bilang untuk stop ya Kak. Nanti akan aku pindah pertanyaan lagi nggak bikin Kak Tere nyam, supaya bikin Kak Tere nyaman gitu maksudnya Kak. Siap, baik Kak Dina. Dan nanti apapun jawaban Kak Tere, itu nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Aku cuman pengen Kak Tere itu bercerita aja tentang pengalaman yang pernah Kak Tere alamin gitu Kak. Baik Kak Dina. Baik, langsung kita mulai ya Kak Tere. Boleh, boleh Kak Dina. Hmm, jadi kita mulai wawancaranya. Nah, kira-kira Kak Tere ini pernah nggak sih mengalami sesuatu yang mungkin bikin Kak Tere itu merasa ada di situasi yang kurang nyaman atau merasa di situasi yang tertekan gitu, Kak? Hmm. Ada sih Kak Dina. Mungkin kejadiannya itu sekitar tahun ini 26, 25, 24, 2004 kayaknya pertengahan. 2004 pertengahan. Jadi kan Iya. sebelum ke cerita itu aku harus jelasin dulu posisi aku supaya Kak Dina ngerti ya. Jadi Mm. aku itu bisa dikatakan bahasa awamnya adalah aktivis gereja. Jadi aku ini sangat aktif di gereja dan karena keaktifanku, jadi pada saat itu aku dipercayakanlah untuk menjadi koordinator wilayah. Nah, karena aku tinggalnya di Karimun, jadi aku menjadi koordinator wilayah Karimun, Kepulauan Riau, sorry. Nah, itu di kalangan anak-anak. Jadi satu provinsi Kepulauan Riau itu diwakilkan oleh aku, khusus di bagian anak-anaknya. Jadi kalau di gereja kita itu ada tingkatan pelayanan anak-anak, remaja, pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, Mm. oma-oma. Oma-oma tuh kayak kakek nenek gitu lah. Iya. Nah, lansia, lansia. Nah, aku di bagian anak-anaknya. Jadi kita sebutnya itu pelayanan anak gitu. Jadi aku waktu 2014 2024 aku menjabat sebagai koordinator wilayah Kepri khusus pelayanan anak. Nah, saat itu Mm. aku menghadapi satu situasi. Jadi situasinya adalah kami ini gereja itu sentralisasi, Kak. Program kerjanya sentralisasi ya. Jadi gereja itu bukan cuma ibadah doang, Kak. Kita tuh ada program-program yang mau kita sampaikan ke jemaat. Jadi makanya ada sentralisasi. Sentralisasinya kemana? Ke namanya itu Majelis Sinode. Majelis Sinode itu kami ada di Jakarta. Jadi adalah program-program Majelis Sinode yang mau diturunkan ke jemaat. Khususnya jemaat Kepulauan Riau, karena aku perwakilan Kepulauan Riau ya. Nah, Mm-mm. jadi ada satu program nih untuk anak-anak. Jadi waktu itu programnya adalah kita ikut lomba nasional se-anak-anak seluruh Indonesia se-GPIB. Jadi gerejaku namanya GPIB gitu. Gereja GPIB. Jadi ada jemaatnya lagi yang berbeda-beda gitu. Jadi se-GPIB. Kegiatannya itu ada di Malang, Surabaya lah.
Surabaya, Malang, pertengahan-pertengahan gitu. Nah, jadi kalau untuk bikin program, kita itu harus rapat, Kak, di awal tahun sebelum program itu dilaksanakan. Jadi kita ini mau rapat. Nah, pada saat rapat itu terjadilah bentrokan antara keinginan Majelis Sinode untuk dilaksanakan di Kepulauan Riau dengan pengurus-pengurus yang ada di Kepulauan Riau saat itu. Mhm. Tapi puji Tuhan itu terselesaikan. Pada saat itu ketika aku mempresentasikan program ini, aku didukung oleh beberapa pendeta yang notabene-nya oke di rapat itu dan akhirnya aku lolos programnya. Problem solve. Oke, seiring berjalannya waktu mau terlaksanalah program Mhm. ini ya kan, udah di waktunya nih mau jalan. Nah ternyata pada saat di perjalanannya kita ini malah jadi hampir nggak bisa berangkat. Hampir nggak bisa berangkat itu aku nggak tahu apakah ini karena oknum atau tidak, tapi kemudian membuka mata dan pikiranku bahwa ternyata manusia itu secepat itu berubah gitu. Padahal ini pekerjaan Tuhan, ya kan? Kita kan di gereja ini, Iya. jadi jatuhnya pekerjaan Tuhan gitu. Kenapa manusia jadi cepat berubah? Nah, jadi masalahnya waktu itu ketika ada sudah mau sebulan pelaksanaan kita ini udah mau sibuk-sibuk cari dana. Karena kan pendanaannya besar. Waktu itu yang berangkat 2 orang. Aku ikut berangkat tapi aku pakai dana pribadi. Aku nggak ngebebani jemaat. Jadi Mhm. yang 2 ini kita harus pikirin ini. Ini mau 15 juta. Ini kita ambil dari mana uangnya? Karena kan jauh kan Kak perjalanannya, pesawatnya ulang-alik gitu 2 orang dan itu besar. Jadi kita udah mau cari dana, setiba-tiba itu satu gereja ini apa? Dia itu kayak bilang kalau oh nggak bisa, kalian nggak bisa berangkat. Harusnya bukan kita yang membiayai, maksudnya bukan gereja itu yang membiayai, tapi minta lagi dananya ke wilayah. Aku adalah pemegang program saat itu, jadi waktu itu aku bingung kan. Loh, kok bisa eh, orang gereja A ini bilangnya bukan dana dari mereka? Kita kan sudah sepakat, jemaat yang mengirimkan itu adalah jemaat yang mendanai. Kenapa jadi nggak bisa? Kenapa berubah gitu? Ini sudah Mhm. masuk dalam program waktu itu. Karena waktu itu juga aku baru jadi korwil kan, jadi aku nih agak takut-takut dong ngomong sama ini kan pendeta ya, ini Iya. kepala gereja ini, maksudnya dia nih pemimpin gereja ini, jadi bahasaku pun agak sedikit gimana gitu sama mereka gitu kan, jadi nggak bisa yang kayak marah gitu, udah itu nggak bisa Kak, jadi kayak kita yang oh iya, aku yang waktu itu kayak iya oke. Lalu langsung aku waktu itu telepon sama bendahara wilayahnya kita gitu, wilayah yang kita bendahara. Kita sebut aja dia BP Mupel, badan pelaksananya lah. Aku telepon BP Mupel bendaharanya, aku bilang ini gimana posisinya, kita terancam Mhm. nggak berangkat sementara semuanya sudah saya urus administrasinya, bahkan sudah saya dahulukan biaya pendaftarannya, aku bilang gitu. Anaknya sudah latihan, dia sudah siap untuk berangkat, kita pusing. Aku pusing, kakak pengurusnya yang di sana pusing, anaknya. Untung kita waktu itu, aku udah bilang sama kakak pengurusnya kan yang di Batam, waktu itu Batam yang mewakili, aku bilang, Kak tolong jangan kasih tahu adiknya kalau ada masalah, aku bilang. Biarkan kita yang menyelesaikan masalah ini, anaknya jangan dulu dikasih tahu, aku bilang gitu. Kalau perlu nggak usah dikasih tahu. Nah, jadi memang waktu itu anaknya nggak dikasih tahu kalau kita ada masalah gitu kan, dengan keuangannya. Sampailah aku diomelin karena waktu itu aku langsung nelpon majelis sinode kan, aku langsung direct telepon ke majelis Mhm. sinodenya ketua tiganya, karena kita membidangi ketua tiga, aku langsung telepon beliau, beliau langsung telepon ketua majelis sinode yang di Kepri sini, lalu kemudian aku nggak tahu pembicaraan antar pendeta apa, tapi terakhir aku cuma diomelin karena kenapa kamu telepon sinode, kan kita bisa bicara baik-baik di rapat gitu. Terus aku yang bilang kayak saya kan sudah bilang. Nah, akhirnya aku bilang aku telepon sinode karena aku merasa bahwa tidak menemukan jalan keluar di Mupel Kepri. Makanya aku telepon sinode supaya sinode membantu aku untuk memikirkan jalan keluarnya. Gitu aku bilang alasanku ke ketua Mupel yang di Kepri kan, supaya aku sih feelingnya merasa merasa bahwa kayak mungkin mereka
terintimidasi karena ketuanya langsung nelpon ya kan. Iya. Jadi aku juga nggak enak ternyata obrolannya gimana aku juga nggak tahu karena kan komunikasi di internal mereka kan kita nggak bisa tahu ya kan Kak. Aku cuma Mm-mm. tiba-tiba diteleponin, kok kamu bisa telepon ini sih apa Ibu A, kebetulan ibu-ibu kan. Ibu A, ini barusan saya diomelin Ibu A karena katanya kenapa tidak mau membiayai jemaat mau lomba gitu. Oh, bukan nggak mau, Pak. Saya menjelaskan situasinya gitu. Nah, iya tiba-tiba aja jemaat Bapak berubah gitu aturannya. Sementara kan kita sudah ada di program, kita udah sepakat untuk menjalani program itu. Nah, kira-kira gitu, Kak. Jadi pada saat itu betul saya merasa terintimidasi karena ya, ini berurusan dengan pendeta, ya which is di mana mereka adalah jabatan tertinggi gerejawi. Mm-mm. eh eh Iya jadi kayak ngerasa bersalah, ngerasa bersalah. Tapi puji Tuhan akhirnya kami jadi berangkat dan kami juara dua pergi ke sana membawa nama Kepri gitu. Jadi pada saat evaluasi kegiatan, memang sudah saya sampaikan juga kepada para petinggi-petinggi, para pendeta-pendeta itu bahwa ini adalah drama terbesar dalam sejarah pelayanan saya karena ada banyak komunikasi-komunikasi yang harus saya bangun gitu Mm-mm. untuk membuat ini jadi smooth gitu supaya semuanya lancar gitu. Jadi akhirnya saya benar-benar belajar bahwa ternyata walaupun dia seorang pendeta, walaupun dia seorang pekerja di gereja, eh, kemanusiaannya itu nggak akan pernah hilang gitu. Apapun yang apa dimanapun, walaupun itu sekelas di gereja dan ini baunya agama dan Tuhan, manusia tetaplah manusia yang mementingkan kepentingannya sendiri, Tuh. yang apa namanya, yang masih manusia banget gitu. Jadi Mm-mm. dia akan ya tetap jadi manusia yang ego, yang ambisius, yang pengen Mm. didengerin, yang mau tetap dibenerin walaupun sebenarnya juga salah gitu. Gitu sih Kak Iya. Din, itu situasi yang sedikit membekas dalam sejarah pelayananku gitu. Karena kan aku berpelayanan bukan 1 2 tahun Kak Dina. Aku sudah 17 tahun berpelayanan di gereja. Jadi sejak aku tamat SMA 2009 itu aku udah di 2010 itu Mm-mm. aku udah di gereja aja kegiatannya. Jadi aku nggak pernah kemana-mana, kegiatan di luar tuh nggak ada selain bekerja ya. Jadi aku udah pelayanan di situ. Jadi itu adalah yang sangat membekas buat aku di mana benar-benar membuka pikiranku, benar memberikan satu paradigma yang baru dalam pikiranku bahwa ya manusia tetap manusia. Walaupun dia berurusan dengan Tuhan, manusia tetap nggak lepas dari sisi kemanusiaannya yang Iya. ambisius itu. Kayak gitu, Kak Dina. Hmm. Banyak ini ya Kak, ceritanya tuh ada apa ya? Ada sedihnya, ada bahagianya, ada harunya, dan ada di mana masa-masa KTR itu kayak tertekan, bingung harus ngapain gitu ya. Nah, pada Iya, saat kakak bingung nih, kakak kan pada saat itu jadi penanggung jawabnya ya. iya. Nah, kira-kira gimana ya KTR itu bertanggung jawab pada situasi tersebut gitu loh. Mm-mm. Jadi kan itu dia Kak Dina karena memegang jabatan, mengemban jabatan sebagai koordinator wilayah merupakan pengalaman pertama di mana Hmm. aku benar-benar belum tahu apa-apa pada saat itu karena kan biasanya aku cuma ngurusin gerejaku. Ini Hmm. aku harus mengurusi 14 gereja gitu. Jadi benar-benar blank sama sekali, cuman syukurnya aku punya beberapa mentor lah katakan gitu. Mentor Mm-mm. yang berada sama-sama dalam satu wadah BP Mupel itu. Jadi aku suka bertanya gitu. Ini mana ya kalau kalau aku dalam posisi ini aku harus komunikasi kemana gitu. Jadi karena kan aku kan pelkat PA jadi nggak ketua 3 dan 5, 4 dan 5. Jadi kalau anak-anak, remaja gitu gitu-gitu, aku di ketua 3. Jadi aku selalu membangun komunikasiku dengan ketua 3 juga beberapa teman-teman kolega yang menurut aku mereka tahu dan bisa memberi aku masukan gitu Kak. Iya sih. Terus pada saat itu kan Katere bingung ya, kayak
mau nanya ini kan sampai akhirnya Kak Tere diomelin ya kena omel. Mm-mm. Nah, itu Iya, Kak Tere gimana nih setelah diomelin itu cara membangun komunikasi dengan pendeta-pendeta yang lain gitu gimana Kak? iya. Jadi setelah aku menemukan titik buntu gitu. Titik buntunya Mm-mm. kenapa? Karena di gereja yang anaknya yang mengirimkan anaknya ini, jadi kan Mm-mm. kita tuh kan ada 14 gereja, Kak. 14 gereja, jadi pada saat itu gereja A, katakan ada gereja A. Si gereja A ini mengirimkan anak. Nah, gereja A karena mengirimkan anaknya, dia yang membiayai gitu loh, Kak. Itu udah kesepakatan dalam rapat kita di awal. Nah, karena si gereja sudah menerima pada saat rapat di awal tahun sebelumnya, ya berarti dengan segala aturannya silakanlah gereja laksanakan. Kan gitu Mm-mm. aturannya. Cuman yang jadi masalah pada saat beberapa bulan, 2 bulan deh, pada saat itu kita 4 bulan itu anak itu udah latihan, anak-anak udah latihan mau lomba gitu. Nah, itu dia udah latihan. Ini udah 2 bulan dananya mau kita ambil, mau beli tiket dan lain-lain, baru aja muncul masalah. Ternyata bukan dari pendetanya, tapi dari oknum yang ada di dalam organisasi gerejanya. Ya, aku nggak ngerti komunikasi apa ya, karena aku bukan berjemaat di sana. Cuman ya biasa kalau kayak gitu kita tuh selalu dengar desas-desus, rumor-rumor miring gitu loh, Kak. Jadi pada saat itu karena aku sudah buntu di gereja A ini, maka aku mencari pintu lain gitu. Lalu aku dikasih tahu sama dewan kami, dewan anak. Jadi dari aku kan yang di Korwil nih, nanti di Jakarta itu Mm-mm. namanya dewan Kak, dewan anak. Nah, dewan anak ini mengarahkan aku untuk berkomunikasi dengan ketua tiga sinode yang membidangi semua anak-anak di GPIB di Indonesia. Aku telepon dong, aku sampein ini masalahnya begini dan begini. Bagaimana menurut Ibu? Apa yang harus saya lakukan? Oh, Mm-mm. tunggu sebentar ya, Kak. Jadi kalau di kami itu, Kak, semua ibu-ibu, semua kakak-kakak itu dipanggil kakak. Jadi aku tetap dipanggil kakak, nggak dipanggil ibu gitu. Tunggu ya, Kak Cia. Aku dipanggil Cia ya di gereja. Tunggu ya, Kak Cia. Nanti saya koordinasi sama BP Mupelnya. BP Mupel yang di Mupel Kepri. Ya sudah, karena udah kebuntu banget, mereka nggak bisa diajak komunikasi, mereka tetap bersikuku, dana itu nggak keluar, mereka mau Mupel yang biayain. Sementara programnya Mupel nggak ngeluarin dana. Mupel hanya ngeluarin biaya pendaftaran, itu pun yang sudah aku dahulukan, gitu. Jadi udah mentok ini waktu itu komunikasinya, mereka nggak bisa diajak komunikasi, ya aku bangunlah komunikasi dengan orang lain, ya itu ketua sinodenya, gitu. Karena memang dapat arahan langsung dari Dewanya kan ya udah Kak Cia coba hubungi ini ibu ini siapa tahu dia bisa apa nyari jalan keluar. Nah itu dia cuman bilang tunggu bentar ya Kak Cia, nanti saya hubungi lagi. Setelah aku nggak tahu kayaknya 3 hari deh 3 hari kemudian baru aku dihubungi sama ibu A ini. Ibu ini baru kasih tahu aku bilang Kak Cia nanti eh, di BP Mupelnya udah clear. Dia bilang di BP Mupelnya udah clear. Lalu untuk di jemaatnya sepertinya juga harusnya sudah clear. Nanti tinggal ditunggu aja instruksi selanjutnya dari Mupel. Udah dong, aku udah nggak bisa ngomong apa lagi berarti. Oh oke, berarti ibu itu sudah memberikan jalan keluarnya gitu. Karena aku stuck nih di wilayahku stuck gitu. Aku langsung ke pusatnya saja gitu Kak. Jadi membangun komunikasi itu ternyata memang butuh berkali-kali supaya bisa tersampaikan pesan itu dengan baik ke seseorang gitu Kak. Betul sih Kak. Ah, ini ya Kak, apa berkesan sekali ya ceritanya Kak Tere. Karena kan itu Kalau aku menyangkut di sepanjang banyak orang. perjalananku iya. Iya. Bener. Mm-mm. Dan dari semua kalangan ya, ibu-ibu ada, oma-oma ada, Iya. anak-anak ada. Mm-mm. Nah, kan dari awal tuh memang dikasih tahu kita akan berangkat pada tanggal segini dan ke ini. Nah, terus tiba-tiba dikasih tahu kayak nggak jadi berangkat. Nah, itu Iya, nggak bisa berangkat, bener. eh, anak-anak didiknya Kak Tere gimana nih kan udah semangat buat ikut lomba ini nih gitu. Tapi ternyata langsung dikasih tahu gitu. Nah, setelah dikasih tahu bisa berangkat, apakah mereka tetap kembali semangat gitu, Kak?
Iya, jadi ternyata informasi itu sempat bocor di adik layan. Kami sebutnya adik Mm-mm. layan PA itu sempat bocor karena mungkin dia dengar obrolan kakak layan dan orang tuanya. Kebetulan orang tuanya, mamanya si anak ini mau ikut gitu kan. Cuman Iya. ya itu tetap biaya sendiri gitu. Nah, dia sempat dengar, terus dia sempat down. Jadi setiap kali latihan salah terus, tiap kali latihan Hmm. salah terus. Lalu kemudian ada satu kesempatan, saya kan di Karimun nih. Kalau ke Iya. Batam, kita tuh kayak harus nyebrang. Nyebrang laut pakai feri. Jadi ada satu kesempatan saya bisa ke Batam, lalu saya ke Batam dan menemui anak itu gitu. Karena kakaknya kayak bilang, Kak Cia gimana ya? Ini Mm-mm. aku panggilnya Andromeda. Namanya panjang banget. Andromeda Hmm. aku panggil. Ini Andromeda udah sudah salah-salah terus latihan kayaknya dia kedengeran deh Kak Cia dia bilang gitu. Padahal waktu itu kita belum dapat solusi nih, belum sama Mm-mm. sekali dapat solusi apakah kita jadi berangkat atau enggak. Cuman waktu pas di telepon itu aku cuman bilang sama kakak kakak layannya kan aku bilang Kak bentar aku cari waktu buat ke Batam nanti aku ke Batam kita ketemuan. Jadi eh, waktu itu anak-anak sama neneknya, jadi aku berangkatlah ke Batam, ketemulah sama adiknya. Lalu aku bilang, aku ketemu langsung gitu kan. Jadi supaya dia tuh kayak membangun trust loh Kak ke anak-anak itu, supaya dia lebih percaya diri. Karena kalau dia udah percaya, dia tuh pasti kayak mau berusaha gitu. Jadi pada saat itu aku ketemu anaknya, aku ngobrol, ajak dia makan, dia seneng sama KFC. Jadi ya udah sini Kak Cia traktir Mm-mm. KFC gitu. Oke, kita makan di KFC, dia seneng. Lalu terus ngobrol-ngobrol, ya aku langsung tanya gimana progres latihannya dia. Lalu dia bilang, bener ya kak, kita nggak jadi berangkat. Jadi langsung aku bilang, siapa yang bilang gitu? Iya, soalnya aku dengar mama cerita. "Oh, emang mama ada bilang langsung ke kamu? Nggak ada sih, kok kamu nguping sih? Gue bilang gitu. Makanya, lain kali nggak boleh nguping, kan kamu nggak ngerti. Tuh, jadi sedih sendiri, gue bilang. Iya, Kak. Enggak. Makanya Kak Cid datang ke sini mau kasih tahu sama kamu bahwa kamu tetap harus berusaha latihan, lakukan apa yang menjadi arahan dari kakak-kakak untuk kamu supaya dia itu kita itu ikut lomba storytelling nggak? Gitu. Jadi Mm-mm. kalau storytelling Alkitab itu kan panjang banget gitu. Jadi Iya. memang bebannya itu tersendiri gitu. Karena ini bahan storytellingmu berat deh. Jadi fokus saja kamu latihan. Masalah tiket, masalah kita jadi berangkat atau enggak, tenang. Itu bukan porsi kamu. Porsimu adalah latihan, upgrade diri kamu, latih diri kamu. Yang itu akan Kak Cia pikirkan dan bersama teman-teman lain. Gue bilang gitu sama anak. Bener ya, janji ya, besok-besok latihan. Nanti kalau pas latihan kirim video ke Kak Cia ya. Gue bilang gitu sama dia. Nanti Mm-mm. Kak Cia lihat kamu udah serius belum waktu itu sama Andromeda. Terus dia bilang, oke Kak. Jadi tuh kebetulan Andromeda ini anaknya sangat ambisius Kak. Serius. Mm. Aku nggak tahu gimana jadi anak yang ambisius gitu. Jadi dia tuh sangat-sangat berusaha dan sangat-sangat pede bahwa dia sangat bisa juara. Dia bilang, Kak pokoknya aku pasti bisa juara. Oh ya, gue bilang pas waktu ketemu kita makan KFC, abis makan KFC, oh ya, kamu pede banget ya? Pede kak, aku bilang. Aku udah latihan sungguh-sungguh soalnya. Wah, aku nggak, wah ini kita se-Indonesia loh deh, aku mau bilang gitu kan. Kalau kamu udah pede banget, keren, Iya. gue bilang gitu. Tapi ya itu dia, karena melihat antusiasme adiknya latihan juga bagus dan dia Mm-mm. juga semangat. Jadi kita-kita yang menghadapi masalah ini pun tetap semangat gitu nyari jalan keluar gitu. Tapi puji Tuhan setelah beberapa hari ketemu adik ini kita meeting kan. Nah, abis itulah baru dapat info dari ketua tiganya bahwa nanti ditunggu instruksi dari BP Mupel. Sudah. Keren ya Kak, tapi anak itu si Iya, si Andromeda itu dia lucu ya kayaknya. Dia aktif juga ya anaknya Kak. banget Kak. Dia itu udah les karate, dia juara karate, dia les piano, dia ikut uh, lomba piano, konser terbuka. Buset, aku bilang, kamu kapan tidurnya, Dek? Aku bilang, kamu kapan tidurnya? Aktif sekali ya Ya, dan dia Andromeda waktu itu itu. kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Ya ampun, kelas 6 SD. Mhm. Bagus sih Kak. Itu sebagai bibit unggul ya yang dipunya. Iya, Karena makanya dari kecil. betul. Itu Kak yang aku kemudian bawa pada saat bertemu dengan Bapak A ini oknum ini di gereja gereja itu kan. Mm-mm. Aku bilang, Pak, anaknya itu sangat-sangat semangat dan sangat-sangat antusias bahkan ambisius untuk ngikutin ini. Bagaimana mungkin kita mematahkan semangat anak yang baru bertumbuh itu cuman karena
sesuatu hal yang menurut aku bisa cari jalan keluarnya. Gue bilang gitu. Ini kita udah ketemu jalan keluarnya. Kita cari dana. Gereja nggak usah tanggung, kami cari dana. Tapi kami mau cari dana pun gereja itu nggak bolehin. Jadi Kak, kalau kita mau cari dana di gereja, kita tuh harus di ACC sama gereja gitu loh Kak. Jadi kita nggak sembarangan. Hmm, Kayak bikin-bikin list gitu kan, itu kita nggak sembarangan. iya. Harus dengan sepengetahuan gereja. Nah, kita mau cari dana loh. Masa kalian nggak kasih juga? Ini gimana ceritanya? Nah, ini yang akhirnya menemukan kebuntuan, aku bawa ke sinode. Jadi biar langsung Gitu. diurus gitu ya, Kak? Diurus. Bukan, aku nggak tahu sih. Terakhir aku dengar kalau sinode itu nanya, kan dia sudah mau cari dana. Kenapa kalian nggak bolehin? Gitu loh Mm-mm. bahasanya. Iya. Masalahnya cari dananya ini bukan di satu gereja, di semua GPIB ke 14 jemaat gereja kita mau. Jadi ada beberapa minggu itu untuk kita kan ada kantong kolektif namanya, kantong persembahan Mm-mm. infak lah kalau di Islam gitu. Iya, iya, betul. Tiap-tiap ibadah kan. Nah, itu kita udah mau ngadain tiap tanggal sekian, seluruh gereja-gereja akan memberikan satu kantong untuk kemudian dikirimkan sebagai bentuk bantuan gitu loh. Sebagai bentuk bantuan support lah. Kita support nih Mm-mm. yang si gereja A yang mau mengirimkan anaknya dalam bentuk dana. Sudah begitu loh, Kak. Tapi gereja A ini tetap tidak mau. Makanya bilang, kenapa? Bapak ini kenapa? Nggak bolehin. Gue bilang, sampai kayak Iya. aku ketemu Kak sama bapaknya gitu. Sampai dia bilang, oh ini kakak ini ya yang korwilnya PAI ya? Gue bilang gitu. Iya, kenapa Pak? Aku bilang, ayo kita ngobrol dulu. Kenapa Bapak bisa sampai berkeras begini? Karena dia itu bagian yang mengakses dana gitu loh Kak di gereja itu gitu. Jadi harus dia dan saya juga bingung dengan segala kemanusiaan saya menghadapi Bapak ini. Dia bingung. Tapi Kak Tere keren loh, Kak. Di saat apa ya, gereja menolak ide Kak Tere dan teman-teman tuh, Kak Tere kayak langsung memikirkan untuk cari jalan keluar yang lain. Kita harus pecahin masalah ini gitu kan. Nah, dari situ Kak Tere kelihatan Iya, untuk yang berpikir analisisnya tuh jalan, Kak. Terus Kak Tere iya, juga kerjasama sama jemaat yang lain ya, sama teman-teman yang lain untuk pokoknya program ini tuh harus terlaksana gitu. mm-mm, Dan betul Kak. Kak Terry pengendalian dirinya juga bagus banget, Kak. Kakak meskipun udah diomelin, pasti kan ngerasa kayak, ah kok gini sih gitu. Tapi Kak Terry tetap mengendalikan itu gitu loh. Demi apa mimpi-mimpi anak-anak kliennya kakak yang udah semangat, antusias gitu. Bahkan ambisius buat menang. Dan mereka semua Mm. tuh semangat berprestasi ya, Kak. Keren tapi Kak Tere. Iya Kak. Mm. Hmm. Terus Makasih Kak. Hmm, dari semua nih yang udah terjadi sama Kak Tere, hmm, kira-kira hasilnya yang Kak Tere dapatkan tuh apa tuh Kak? Dari kemarin kan Kak Tere sangat mengusahakan supaya mereka tetap berangkat untuk mengikuti perlombaan itu. Iya, kalau dari hasil semua perjuangan ya bahasanya ya, Mm-mm. dari hasil perjuangan, eh, gontok-gontokan ya, gontok-gontokan ya bahasanya Iya. kayak kita adu pendapat langsung, Mm-mm. enggak nih, adu lagi pendapat. Itu puji Tuhan ya Kak. Aku sih selalu percaya ketika kita bekerja buat Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan jalan. Walaupun di saat itu juga ada kesulitan, tapi percayalah bahwa selalu ada jalan di tengah-tengah kesesakan dan kesulitan itu gitu. Jadi ada aja jalannya. Yang penting kita berserah. Berserah itu bukan berarti kita tanpa ide, berserah itu bukan berarti kita tanpa tanpa sesuatu yang bisa kita bawa, tapi berserah tuh lebih kepada ini loh Tuhan jalanku, Tuhan berkati gitu. Jadi pada saat itu ketika komunikasi di wilayah ini mentok, aku langsung kayak, oke Tuhan, aku mau ngomong sama sinode. God bless me gitu. God bless me. Tekan nomor, halo gitu. Dan puji Tuhan, hasilnya sangat luar biasa. Kita bisa berangkat, ada itu berangkat dengan dana dari yang kita kumpulkan, lalu kemudian eh, semuanya juga jalan puji Tuhan dengan lancar Kak gitu. Jadi ya itu dia intinya percaya aja kalau kerja sama Tuhan pasti dikasih jalan keluarnya gitu Kak. Bagus banget sih Kak pemikirannya. Jadi kayak apalagi ini kan tentang ibadah ya, tentang Tuhan. Jadi Mm-mm. pasti segala sesuatunya tuh akan dimudahkan gitu loh. Selagi niat kita baik Amin Kak. gitu kan. Betul. Dan alhamdulillahnya meskipun dikasih kesulitan, dikasih cobaan, tapi pada akhirnya kan
mendapatkan hasil yang terbaik dari perjuangannya. Betul. Nah, dari semua Mm-mm. cerita Kak Tere nih yang udah dialamin, kira-kira pelajaran apa sih Kak yang bisa Kakak ambil dari kejadian yang barusan Kakak ceritain? Iya, itu ya tadi yang aku bilang di awal bahwa kejadian ini benar-benar membuka paradigmaku yang baru tentang pelayanan di gereja. Jadi pelayanan di gereja itu bukan berarti kita ketemu sama orang suci semua, Kak. Tidak, gitu. Dan gereja itu bukan tempat orang suci. Kalau dia tempat orang Ya, suci, dia nggak gereja namanya. Dia tempat orang berdosa. Tapi bagiku berdosa itu yang mau bertobat, gitu. Bukan melakukan dosa itu terus-terusan, gitu. Nah, mm-mm. jadi ketika aku menjumpai orang dengan karakter tertentu, lalu dia sangat-sangat manusiawi, manusiawi itu gini ya Kak, mengikuti keinginan daging gitu Kak. Kayak apa ya, masih ambisius gitu, masih Mm-mm. menyusahkan jalan orang lain gitu. Aku selalu selalu ingat bahwa ketika lu memudahkan jalan orang, orang akan memudahkan jalan lu juga. Nah, itu Iya, dia. Jadi betul-betul. kayak lu ngapain sih nyulitin masalah ini? Ini tinggal lu ACC doang, dia cari dana, teman-teman cari dana, kita cari dana, masalah selesai. Kalau lu tetap berkeras dengan tidak boleh cari dana, gak ada masalah yang selesai. Jadi masalah baru. Kan Iya, gitu. Jadi kemudian aku belajar bahwa ternyata manusia itu tetaplah manusia walaupun dia punya ikatan khusus dengan Allah gitu, dengan Tuhan gitu. Dia punya mm-mm. ikatan khusus dong. Dia jadi kita namanya tua-tua gereja, sintua lah kalau orang Batak. Kalau kami namanya presbiter. Walaupun sudah presbiter sekalipun, dia tetap dengan segala kemanusiaannya, ambisinya, dengan hal-hal yang menjadi kepentingannya dia gitu. Dan itu membuat aku jadi semakin percaya bahwa benar, semua orang akan terpanggil buat melayani Tuhan, tapi nggak semua orang memberi diri seutuhnya untuk pelayanan dengan Tuhan. Ada aja sisi kemanusiaannya yang mau dilayani, gitu. Jadi nggak Mm-mm. semerta-merta semua untuk Tuhan, enggak. Ternyata ada juga yang masih membawa kepentingannya dia untuk dilayani. Itu, Kak. Jadi selain itu juga gimana ya, membangun komunikasi itu ternyata juga penting. Dan balik lagi, lidah itu nggak bertulang. Jadi kalau kita Mm-mm. ngomong A, bisa ya sampai kemana-mana itu jadi Z. Bisa itu. Padahal kita ngomongnya A, dan tiap penyampaian itu benar-benar harus yang betul-betul tulus. Karena kalau kita nggak tulus aja, orang akan nanggepinnya beda. Jadi komunikasi yang dibangun di gereja itu sangat berbeda dengan komunikasi yang mau dibangun di organisasi gitu. Jadi kalau kita salah bicara aja, aduh Tuhan, kasihan. Betul Kayak sih gitu Kak. Kak. Jadi belajar banget ngebangun komunikasi, apalagi sama pendeta. Kita Mm-mm. nggak sembarang ngomong gitu. Kita nggak bisa mengeluarkan kata-kata yang biasa kayak kita marah, kita Mm. betul-betul menahan emosi, bukan menahan emosi maksudnya supaya nanti habis itu kita marah-marah, enggak, tapi lebih ke mengendalikan emosi kita bahwa oke, walaupun saya kesal, walaupun saya marah, saya tetap harus belajar ngomong yang baik gitu. Tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, apalagi menyakiti hati orang lain. Kayak Iya, gitu, Kak. betul sih Kak. Apalagi kan kata pepatah, lidah itu harimaumu, mulutmu harimaumu. Ngomong Hmm, mau bener. gitu. Nah, terus di kejadian kemarin tuh Kak Tere juga belajar menjadi seorang pemimpin ya Kak? Yang Iya, memimpin. sebenarnya Mm-mm. aku itu udah jadi ketua tuh udah lama, Kak Dina. Jadi ketua Mm-mm. anak-anak di tempat di Karimun itu udah 5 tahun gitu. Jadi di tahun kedua itulah aku kepilih jadi ketuanya wilayah Mupel Kepri gitu, Kak Dina. Keren sekali ya Kak. Aku sampai, wow, apa ya, melongo dan kayak Kak Tere pengalamannya ya ampun gitu. Ternyata ya berat juga ya Kak, yang Iya, membawa nama lumayan. Kepulauan Riau. Terus di satu sisi juga kan Kak Tere ini seorang ibu gitu kan. Jadi kayak Mm-mm. pasti stres banget sih Kak waktu itu ya. eh aku kebetulan, aku nggak tahu aku didesain dengan seperti apa, Kak Dina. Kebetulan ketika habis tutup telepon, udah Mm-mm. hilang gitu. Jadi aku nggak nggak nularin stresku ke anak-anak, ke orang Hmm. sekitar, enggak gitu. Jadi ke
itu kan marah-marah nih kita nih ngomel-ngomel, aku diomelin atau kadang aku enggak gitu, iya ini gimana kayak gitu pusing-pusing, tutup telepon, habis gitu. Cuman ya itu tadi balik lagi tetap ada tekanan tersendiri kan karena ini beban tanggung jawab gitu, Mm-mm. beban tanggung jawab jabatan gitu. Dan ini kan ada program, ayo dong kita kerjain sama-sama program ini untuk kebaikan, lebih ke arah Iya, sana sih Kak tekanannya. betul sih Kak. Keren Kak Tere. Aku sampai terinspirasi juga loh dari Kak Tere. Ternyata untuk menjadi seseorang yang memperjuangkan sesuatu hal itu butuh perjuangan yang nggak main-main gitu loh. Kak Tere harus ke sana, ke sini gitu. Dan Iya Kak Dina. sampailah kita di akhir wawancara. Oke. Kak Tere, gimana setelah menceritakan tadi tuh, adakah pertanyaan aku yang bikin Kak Tere ke-trigger atau merasa nggak nyaman? Enggak sih Kak Dina, semuanya baik kok, aman. Hmm, baik, kalau gitu aku mau mengucapkan terima kasih banyak nih untuk Kak Tere yang sudah berbagi pengalaman yang pernah terjadi di hidup Kak Tere gitu. Dan Iya Kak sampai Dina. kita di penutupan wawancara. Sebelumnya Kak Iya. Tere, atau apakah ada yang mau disampaikan lagi Kak? Iya, aku pribadi mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Dina yang udah mau dengerin cerita aku. Semoga cerita ini bisa memberi inspirasi yang baik, memberi hal yang positif untuk jadikan pengalaman atau menjadikan ini sebagai contoh yang baik supaya kedepannya kejadian ini bisa menginspirasi banyak kehidupannya Kak Dina gitu ya. Aku juga makasih banyak udah diberi kesempatan untuk menjadi partner partner wawancaranya Kak Dina. Dengan senang hati untuk membantu anytime, anywhere. Just ask, kapan aja aman gitu. Dan untuk Kak Dina, semangat terus kerjanya, semangat terus pendidikannya. Ingatlah bahwa apa yang sedang diperjuangkan saat ini itu akan dilihat oleh Tuhan. Tangis, marah, air mata, semuanya jadi satu, tapi kemudian akan diberi pelangi di akhirnya. Gitu deh, Kak Dina. Terima kasih banyak loh Kak Tere udah ngasih aku kata-kata yang bikin semangat lagi. Jadi bikin aku yakin kalau ayo perjuangannya nggak akan sia-sia kok gitu. Betul. Ya. Dan terima kasih juga untuk Kak Tere yang mau meluangkan waktunya buat membantu tugas aku ya. Di semester 4 ini ya kita sama-sama berjuang menghadapi UAS. Iya. Ya, Semangat. dan semangat juga untuk Kak Tere yang menjadi seorang ibu juga terus sambil kuliah. Tetap jaga kesehatan ya Kak Tere, jangan stres, Iya. jangan sampai apa ya? hmm, Kakak ya stres gitulah. Jadi kan Mm-mm. kasihan nanti ya anak-anaknya gitu. Tapi aku melihat Kak Tere itu Iya. kayak seorang ibu yang enjoy aja gitu loh. Oh, aku punya anak, Iya. oke, aku sambil kuliah juga, oke, enjoy aja gitu. Iya, Kak Dina. Dan itu menjadi hal positif vibes juga sih Kak untuk lingkungan Kakak gitu. Keren Kak. Semangat Iya. terus Kak Makasih, kuliahnya. Kak. Semoga Iya. kita bisa lulus bareng nanti di 2028. Amin. Makasih, Kak Dina. Tere, aku tutup ya wawancaranya. Iya, Kak Dina. Terima kasih Kak Tere, selamat malam. Sama-sama, Kak Dina. Selamat malam.